Tes, tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini aku bakal melanjutin pembahasan PR rekayasa termal untuk sistem terbuka. Jadi, terdapat sebuah mesin jet modern memiliki suhu setelah pembakaran sekitar 1520 Kelvin dan 3100 kPa saat memasuki bagian turbin. Oke, lihat keadaan 4. Udara masuk kompresor pada 90 kPa dan 270 Kelvin dan keluar pada 3200 kPa 800 Kelvin. Keluar dari turbin, fluida masuk ke dalam nozzle 400 kPa dan 920 Kelvin serta keluar pada 82 kPa dan 650 Kelvin. Abaikan perpindahan kalor dan abaikan energi kinetik kecuali pada keluaran dari nozzle. Hitunglah kerja spesifik kompresor dan turbin serta kecepatan keluaran nozzle. Kalau misalnya dia bilang spesifik ya, berarti kalau spesifik itu per massa gitu. Jadi semua jawaban kita ntar dalam per massa. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mulai pengajarannya. Jadi pertama, seperti biasa aku harus membuat dulu sistemnya. Jadi dia termasuk sistem apa? Ya, jelas sistem terbuka ya. Sistemnya adalah sistem terbuka ya karena ada yang masuk dan keluar. Terus dia prosesnya apa? Di sini yang terjadi adalah prosesnya aliran tuna karena dia itu cuma ada yang masuk dan yang keluar dan itu cuma ya bakal sama antara yang masuknya sekian, keluarnya harus sekian juga. Gitu. Sama. Jadi maka dia disebut sebagai aliran tuna. Nah, lalu tabel substansi yang akan kita gunakan itu adalah gas atau tabel substansi gas ideal. Karena jelas di sini dia itu eh, menggunakan udara gitu ya. Lalu tentang oke, lalu asumsi yang kita gunakan. Oh, iya. Asumsi ini pertama ada delta EK-nya itu mendekati eh delta EK-nya itu bukan delta EK tapi delta EP. Delta EP-nya ini mendekati nol. Dan Q di sini kita bisa anggap adiabatis. Gitu. Karena biasanya itu eh, ya memang adiabatis sih pada kasus itu biar mempermudah kita gitu. Dan juga di soal dibilang ya kalau dia itu menggunakan tabel gas ideal. Jadi kita bisa anggap dia gas ideal. Nah, pertama kita akan eh, membuat persamaan dari hukum kekekalan. Hukum kekekalan massa. Jadi, gini, untuk hukum kekekalan massa sendiri, ini kan semuanya berada pada satu apa ya? Ini satu masuk keluarnya sama. Jadi ketika masuk ke diffuser keluar ke diffuser sama. Masuk ke kombuster keluar di kombusternya sama. Masuk ke turbin juga sama. Keluar dari turbin juga sama. Masuk nozzle sama. Keluar nozzle juga sama. Jadi persamaan dari hukum kelembasan ini untuk semua bagian tersebut, untuk semua device. Jadi diffuser, kompresor, combustor, turbin dan nozzle gitu. Karena mereka adalah aliran tuna. Jadi semuanya sama dan persamaan itu bakal sama semua gitu. Jadi yaitu ada sigma MI dikurangi sigma ME itu sama dengan M2 dikurangi M1. MI-nya itu yang masuk ya ada, terus yang keluarnya ada juga ME, tapi nggak ada perubahan massa di sini. No, ya jelas inilah MI itu sama dengan ME. Oke, pengalaman sudah. Terus kita gunakan hukum satu termodinamika. Dinamika, tapi untuk yang tuna. Ya, untuk yang tuna berarti kita akan gunakan persamaan yang IKI min W ditambah MI dikali HI dikurangi ME kali HE itu sama dengan nol. Kita akan gunakan persamaan ini. Nah, tapi karena dia adiabatis, Q-nya bisa kita anggap nol. Dan kita dapat bahwa W-nya di sini adalah MI HI min HE. Oke, gitu ya. Seperti itu. Oke, selesai. Nah, pertama kita akan tinjau dulu untuk kompresor. Tinjau kompresor. Oke.
Kita tinjau kompresor. Pertama kita akan cari tekanan masuk dulu. Nah, tekanan masuk ke PI. Nah, cara melihat tekanan masuk dari si kompresor, kita baca soalnya. Nah, itu tuh bilang di sini. Kalau udara masuk kompresor pada 90 kPa dan suhu 270 Kelvin. Berarti 90 kPa, terus temperatur suhu ya. Suhu masuk itu adalah TI sama dengan berapa nih? 270. 270 Kelvin. Oke. Nah, dari sini kita bisa menggunakan tabel. Itu tabel untuk ideal gas. Kita kan tahu nih, dua properti intensif kan, ada PI, ada TI. Ya, ada tekanan dan temperatur. Karena kita di sini disuruh untuk menggunakan tabel gas ideal, kita akan menggunakan tabel gas ideal di sini. Kita buka tabelnya, ini dia. Nah, untuk tabel gasnya, ini kita buka yang bagian gas ideal. Gas ideal itu berarti yang ini. The ideal gas properties of air. 908. Di situ sih. Nah, ini dia. 908. Kita tahu ya, pada suhu berapa? Pada suhu di 270 Kelvin. Berarti kalau 270 Kelvin, berarti yang ini. Ya, ini. Berarti entalpinya adalah 270,11. Jadi entalpinya kita tahu. Entalpi masuk berarti ya. Ini, itu adalah 270,11 kilojoule per kilogram. Nah, terus kita tinjau tekanan yang keluar. Ya, tekanan yang keluar dari kompresor. Tekanan keluar. Ya, setelah dimampatin, PE-nya itu bakal jadi apa? Keluar dari ini dan keluar pada 3200 kPa 800 derajat. 3200 kPa. Sangat besar dengan suhu keluarnya. Itu adalah T, E sama dengan berapa nih? 3200 800 Kelvin. 100 Kelvin. Gitu. Nah, dari sini kita bisa dapatin HE-nya. Ya, dari tabel lagi. Kita buka di 800 Kelvin. 800 Kelvin berarti di sini. Itu adalah 821,95. Ya, di 821,95. Yaitu kilojoule per kilogram. Nah, selesai. Oke, kita sudah selesai untuk yang di kompresor. Jadi, karena kita sudah selesai di kompresor, maka usaha kompresornya gimana? Maka W kompresor yaitu cukup MI dikalikan HI kurangi HE, ya kan? Karena rumus yang ini tuh berlaku untuk semua device-nya. Untuk kompresor, diffuser, combustor, nozzle, dan bahkan turbinnya gitu. Jadi pakai rumus ini. Maka kompresornya apa? Nah, massa yang masuk itu gimana? Karena kitanya nyari ini kan. eh eh, Usaha spesifik kan dibilangnya. Untuk kerja spesifik kompresor dan turbin gitu. Jadi Wcom yang kita cari itu harus terhadap massa per MI. Gitu. Itu sama dengan HI dikurangi HE. Nah, itu apa? HI min HE-nya berarti 2270,11 dikurangi dengan 821,95. Berarti W kompresor per massanya adalah minus 551,84 kilojoule per kilogram. Ya, gitu. Oke. Oke, kita tinjau, udah tinjau kompresor. Sekarang kita akan tinjau turbin. Ya, tinjau turbin. Tinjau turbin. Nah, yang pada turbin, kita lihat, kita bisa soal nih. Nah, dia masuk turbin nih. Keluar dari turbin, ini. Bentar. Oh, ini dibilang nih. Jet memiliki suhu setelah pembakaran ini saat memasuki turbin 500, 1520 Kelvin dan 3100. Nah, ini tuh pas masuk turbin. Jadi, tekanannya, tekanan masuk, ya, tekanan masuk itu bakal
PI itu sama dengan 3100 kPa. Terus ada suhu masuk. Suhu masuk berarti itu TI itu sama dengan gede banget 1520 Kelvin. Nah, nah dari sini kita bisa apa nih? Bawa entalpi masuknya. Entalpi masuknya itu di 1520. Buka di tabel 1520 lagi. Ya, 1520 berarti yang ini yaitu 1660,23. 1660,23. 1660,23 kilojoule per kilogram. Nah, gitu. Terus tinjau di setelah kita tinjau masuk, kita tinjau tekanan keluar. Tekanan keluar. Tekanan keluar berarti saat di PE-nya itu dinilai ya di masuk turbin kan memperkecil tekanan kan jadinya. Keluar dari turbin tuh ini masuknya tuh di 400 kPa, keluarnya tuh di 400 kPa dan di 920 Kelvin. Ini 400 kPa, kPa, terus suhu keluarnya itu di TE 920 Kelvin. 920 Kelvin. Nah, untuk itu kita dapat HE-nya itu bakal di 920 Kelvin. Coba buka 920 Kelvin, berarti yang ini 955,38. 955,38. 955,38 kilojoule per kilogram. Ya udah. Dari sini kita udah dapat HIAE-nya, ya kita dapat dong W turbinnya. Maka usaha turbin ya per massa itu bakal sama dengan HI minyak E lagi. Atau 1106 1000 salah. 1660,23 dikurangi dengan 955,38. Yap, dapatlah W turbinnya adalah per massa itu dinilai 704 704,85 kilojoule per kilogram. Gitu. Ya, kita udah selesai nih untuk mencari kerja spesifik dari kompresor dan turbin. Sekarang kita mencari kecepatan keluaran nozzle. Ya, kita tinjau lagi nozzle-nya. Tinjau nozzle. Nah, untuk nozzle sendiri, nah nozzle tuh punya prinsip gini. Jadi, dia tuh kayak gini. Jadi, ketika ada suatu fluida yang masuk dalam nozzle, maka yang masuknya itu dan keluarnya akan memiliki perbedaan kecepatan yang sangat besar. Gitu. Jadi, misalnya, nozzle ini punya kecepatan masuk VI misalnya. Ya, terus ini VE. Oke, keluarnya. Ini masuknya, ini keluarnya. Nah, nozzle ini menyebabkan pembesaran kecepatan keluaran yang sangat besar. Jadi bisa kita buat bahwa VE ini itu bakal sangat gede dari VI. Ya. Jadi kalau misalnya mereka dibandingin atau dimasukin dalam satu rumus, maka VI ini bisa diabaikan. Gitu. Faktor VI ini bisa diabaikan. Sehingga persamaannya, ya, jadi dari hukum satu termodinamika untuk nozzle, ya, itu bakal gini. Jadi Q min W, ya karena dia pasti ini ya, pasti apa sih namanya? Eh, hmm, pasti aliran tunaan, ya aliran tunaan. Nah, pada kasus ini untuk yang ada kecepatannya, ya, kayak ini punya kecepatannya. Nah, untuk kasus ini kita tidak bisa mengabaikan faktor dari si energi kinetik. Gitu. Kita tidak bisa mengabaikannya lagi. Jadi, ini ada faktor dari MIHI ditambah dengan MI kali EK energi kinetik awal EK I terus dikurangin kan MEHE ya dikurangin kan M E E K
sama dengan nol. Nah, di sini MIHI-nya ya, ini Q-nya habis. Nah, Q-nya habis, W-nya habis. Karena di sini tidak terjadi usaha. Yang terjadi hanyalah perubahan dari energi kinetik. Nah, kalau misalnya kita bagi semua ini, jadi sisanya itu cuma HI min HE, ya, terus ditambah dengan EK-nya. EK di sini adalah energi kinetik spesifik ya. Jadi kalau misalnya kita buka ini, EK-nya ini harusnya E kecil sih, biar lebih general, kita gunakan E kecil ya. Kasih E di sini. Nah, kenapa pakai EK? Karena di sini ada aliran kecepatan. Jadi kita tidak bisa mengabaikan energi kinetik di sini. Nah, EKI kalau kita misalnya buka itu tuh punya persamaan VI kuadrat per 2. Kecepatan ya, bukan volume. Dan EKE itulah VE kuadrat per 2. Jadi, kalau misalnya kita masuk ini, rumusnya bakal VI kuadrat dikurangi VE kuadrat dibagi 2 sama dengan 0. Nah, pada kasus ini kita mengabaikan si VI karena sangat kecil dibanding dengan VF. Jadi kita bisa buat, maka VI kita bisa abaikan di sini. Itu mendekati 0. Sehingga PE kita atau kecepatan keluar kita itu bakal sama dengan akar 2 dari HI min HE. Jadi kecepatan keluar nozzle bakal memenuhi persamaan ini. Gitu. Nah, sekarang kita tinjau untuk nozzle. Nozzle sendiri punya tekanan masuk. Tekanan masuk ya, atau PI itu sebesar, kita lihat soal. Tekanan masuknya nih, keluar ya, Frida masuk ke dalam nozzle ya 400 kPa. Berarti ini 400 kPa, 400 kPa, suhu masuknya sama, yaitu di TI sama dengan 920 Kelvin, 920 Kelvin ya. Terus, nah, dia tidak ada kecepatan masuk, nah sehingga kita bisa dapat nih HI-nya. HI-nya kita buka di 920 derajat, ya, ya bakal sama lagi, yaitu di 955,38 kilojoule per kilogram. Oke, nah itu bisa tinjau nih tekanan keluarnya. Tekanan keluar, ya, yaitu di soal. Kita lihat soal tekanan keluar itu di ini keluar nozzle pada 82 kPa dan suhu dalam 650. Berarti PE itu di 82 kPa, terus suhu masuk di TE sama dengan 650 Kelvin. Nah, kalau misalnya kalian buka nih untuk mencari entalpinya, cukup lihat dari suhu, maka kalian bakal dapat itu di 659,84 kilojoule per kilogram. Nah, kita dapat nih HI dan HE-nya. Maka nilai VE-nya bisa kita cari dong. Maka VE di sini itu adalah akar dari 2HI min HE. Nah, tapi di sini kan masih dalam kilojoule ya. Kalian harus ubah dulu ke joule aja. Jadi tanpa kilojoule ya. Jadi kalikan dengan 1000 untuk masing-masingnya. Ini 2 HI-nya itu berarti di 955, 55,38 dikurangi dengan 659,84 dikalikan 10 pangkat 3. Seperti itu. Yap, dari sini kita bisa dapat bahwa VE-nya adalah sebesar 768, wow, gede banget. 81727 meter per second. Gitu ya. Sehingga kita dapatin kecepatan keluaran dari nozzle jet itu sebesar 768, sangat besar. Seperti itu. Ya, mungkin sekian untuk pembahasan dari PRSS terbuka soal berikut. Jika ada pertanyaan ataupun koreksi bisa sampaikan ke aku langsung ya. Oke, terima kasih guys.